Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa." Pujilah Tuhan. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Etiopia kukatakan, ia dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun Yesus telah memberikan wejangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, meskipun berbagai mukjizat telah dilakukan olehnya, namun banyak orang masih bimbang, masih berada dalam kebimbangan tentang siapakah Yesus itu. Banyak orang masih bertanya-tanya apakah Yesus sungguh Mesias atau bukan. Mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Yesus, siapakah Yesus sebenarnya? Sungguhkah dia Mesias atau bukan? Tetapi jawaban Yesus masih tetap sama. Sebagaimana yang telah kita dengarkan pada hari-hari sebelumnya atau sebelum ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala dan domba. Dia sebagai gembala dan orang-orang sebagai domba-dombanya. Gembala memberikan hal yang baik kepada domba-dombanya, dan domba-dombanya mendengarkan suara sang gembala. Itulah yang menunjukkan akan kemesiasan Yesus. Yesus menunjukkan kemesiasannya lewat perkataan dan perbuatan yang dia lakukan. Dan hal inilah yang kemudian ditekankan oleh Yesus bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu pula yang disampaikan oleh para murid, oleh para rasul setelah kebangkitan Yesus. Meskipun terjadi penganiayaan dan mereka tersebar di berbagai tempat, sampai ke Finisia, Siprus, dan Antioquia, namun itu menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya di tempat-tempat itu, nama Yesus mulai dikenal. Kabar gembira, kabar kebangkitan, kabar tentang Yesus
mulai dipahami oleh orang-orang yang ada di banyak tempat. Dan hal ini menjadi perkembangan bagi umat Kristiani pada zaman itu, dan di Antiochialah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus untuk membedakan umat-umat yang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita juga tentu ingin mewartakan apa yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Kita ingin menyampaikan sabda yang diberitakan olehnya, baik kepada orang pada saat itu maupun kepada kita saat ini. Dan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Yesus adalah juga pekerjaan-pekerjaan Sang Bapa. Mungkin seringkali kita putus asa karena banyaknya tantangan yang ada di sekitar kita. Tapi kita boleh mencontoh apa yang dialami oleh para murid dan para rasul ketika mereka mengalami penganiayaan. Meskipun mereka tersebar di berbagai tempat, tetapi itu menjadi berkat bagi mereka dan menjadi ladang pelayanan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kita diajak untuk melihat lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Apakah kita berani memilih lingkungan kita untuk menjadi ladang pelayanan, sebagaimana yang dialami oleh para murid atau banyak orang ketika mereka mengalami penganiayaan. Keteguhan mereka untuk mewartakan sabda Allah, mewartakan Yesus yang adalah Tuhan, juga menjadi semangat bagi kita untuk terus mengikuti jalan panggilan Tuhan. Terutama bagi saudara-saudari kita yang berada di lingkungan Santo Paulus, yang merayakan hari ulang tahun lingkungan ini, mari kita juga menyadari akan panggilan Tuhan untuk ikut berpartisipasi dalam lingkungan ini. Bukan hanya dalam gereja secara luas, tetapi juga dalam lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Karena lewat apapun, dengan situasi apapun, lingkungan menjadi orang pertama yang membantu kita, yang menolong kita. Kita tidak bisa lepas dari mereka, dan mereka tidak bisa lepas dari kita. Maka dari itu, mari kita dalam kehidupan kita juga memberikan diri untuk lingkungan kita masing-masing, agar sabda Allah semakin berkembang dalam hati kita masing-masing pula. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah